Tuan Guru Kiai Haji, Tuan Guru, guru kita, ulama kita, sepuh kita, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsani, yaitu Kiai Haji Abdul Majid dan istri-istri beliau yang berbahagia. Kita mengadakan haul seperti ini adalah tanda kita cinta kepada beliau, tanda kita memuliakan kepada beliau, tanda kita menghormati kepada beliau, tanda kita berbakti kepada beliau, karena beliau adalah salah seorang ulama yang mana ulama itu disuruh kita oleh Allah, oleh Rasulullah untuk dihormati. Di antara hadis Nabi, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahumul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memuliakan ulama, menghormati ulama, yaitu memuliakan ulama, menghormati ulama yang lebih hebat, yang lebih istimewa, yaitu belajar kepada beliau dan mengamalkan nasihat-nasihat beliau. Jadi inti daripada memuliakan dan menghormati ulama itu mengambil manfaat yang diberikan Allah kepada beliau berupa ilmu, akhlak, ibadat. Itu yang kita ambil manfaat, itu yang kita ambil supaya kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan ulama, belajar kepada beliau, meniru cara hidup beliau, meniru amal ibadah beliau. Dan lagi memuliakan ulama, yaitu menghargai, mencintai, menjaga, menghormati keluarga beliau dan meneruskan apa-apa perjuangan beliau. Alhamdulillah, anak daripada Shahibul Haul, anak daripada Kiai Wajid, alhamdulillah bisa meneruskan perjuangan beliau, bisa meneruskan perjuangan Kiai Wajid. Mudah-mudahan ini jalan untuk kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Karena setiap ulama itu ada diberikan Allah kemuliaan untuk beri syafaat kepada yang lainnya. Karena beliau adalah ulama, karena definisinya ulama itu yaitu orang yang belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan akan ilmunya dan mengajarkan akan ilmu itu ulama. Jar guru sakumpul dari ujar apa guru sakumpul, arti ulama ujar siden yaitu pertama orangnya itu belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan akan ilmu agama, dan ketiga mengajarkan ilmu itu. Nah, kita melihat Kiai Wajid, beliau ada di dalam diri beliau yang tiga ini. Beliau pernah belajar ilmu, memondok, kemudian pulang beliau lagi mengajar, kemudian beliau mengamalkan ilmu beliau berupa sembahyang, berupa beribadah-ibadah yang sunat, tawadhu'nya, itu tanda beliau mengamalkan ilmu. Jadi Kiai Wajid ini termasuk
di dalam kategori ulama, karena kita melihat dan menyaksikan sendiri yang tiga ini ada di dalam diri pribadi beliau. Orangnya belajar, kemudian mengajar, dan beliau mengamalkan akan ilmu. Nah, tiga sifat, tiga cara hidup ini, sehingga dengan tiga macam di dalam cara hidup seperti ini, maka orang itu masuk di dalam kategori ulama. Kalau orang yang sudah jadi ulama, maka dunianya mulia, di akhiratnya pun mulia. Di dunianya bermanfaat, di akhiratnya bermanfaat. Jadi apa manfaatnya Kiai Wajid? Karena beliau ini ulama, lihat manfaatnya beliau ada di dalam dunia. Berapa banyak orang yang belajar ilmu agama sebab perjuangan beliau. Berapa banyak orang mengerti beribadat sebab perjuangan beliau. Berapa banyak orang mengerti, menghargai, berbakti kepada orang tua sebab belajar kepada beliau. Manfaat dunianya sudah dilihat, insya Allah manfaat akhiratnya pun akan diberikan Allah, yaitu berupa beliau bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Makanya mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau, karena beliau termasuk ulama. Karena Rasulullah SAW bersabda, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Orang yang diberi Allah izin untuk memberikan syafaat, bantuan untuk masuk surga, di syafaat itu kan bantuan untuk masuk surga di akhirat, yaitu ada tiga golongan. Al-Anbiya, nomor satu para nabi-nabi, tsummal ulama, yang kedua para ulama termasuk Kiai Wajid, tsumma syuhada, kemudian yang tiga adalah mereka orang yang meninggal dalam mati syahid. Karena Kiai Wajid beliau termasuk ulama, ulama tadi berhak memberikan syafaat, diberikan Allah izin untuk membawai orang ke dalam surga dengan izin Allah. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nah, jadi kita bersyukur kita hidup satu zaman dengan beliau. Kita bersyukur pernah ketemu sama beliau, pernah bersalaman dengan beliau, apalagi pernah belajar sama beliau, apalagi menggembirakan beliau. Semua itu tadi ada kebaikannya, ada keberuntungannya bagi orang-orang yang ada hubungan dengan beliau. Nah, jadi Kiai Wajid ini termasuk ulama. Nah, jadi arti ulama tadi belajar, santri-santri ini kan tahap pertama untuk jadi ulama, belajar. Kemudian ilmu yang didapat itu diamalkan, seperti dengan orang tua bakti itu mengamalkan ilmu. Seperti misalnya jangan mengambil harta yang haram, walaupun dapat rezeki itu dengan cara yang sulit, tapi tetap berada di dalam yang halal, karena mengerti dengan sebab belajar itu mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan artinya duduk di tempat ibadat saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari yang dicucukkan dengan pelajaran agama, maka itu hukumnya mengamalkan ilmu. Kemudian diajarkan itu kadang tertentu di majelis, kadang tertentu di sekolahan, di madrasah, pesantren, tapi diajarkan karena kepada bininya, kepada anaknya. Nah, kalau ilmu sudah didapat, diamalkan, diajarkan, maka orang itu martabatnya adalah ulama. Ulama itu dimanapun berada, diketahui mereka itu tetap jadi orang yang mulia.
Siapa yang memuliakan ulama itu? Bukan orang biasa, bukan makhluk, tapi yang memuliakan ulama itu adalah Allah. Akrimul ulama fa innahum indallahi kuram. Muliakanlah ulama karena mereka itu mulia di sisi Allah. Jadi ulama itu kadang minta hormati, kadang minta hargai, kadang minta muliakan, tapi kita yang diperintah Rasulullah untuk memuliakan, menghargai mereka. Jadi ulama itu kada dihormati, kada dimuliakan, kada diistimewakan, mereka kada sedih, mereka kada sangsara, namun kitanya yang sangsara karena kita kada taat dengan Rasulullah. Karena Rasulullah menyuruh memuliakan ulama. Nah, jadi kita pada hari ini termasuk memuliakan ulama, mengadakan haul yang kedua. Kalau tahun yang kemarin, tahun pertama itu haulnya sekitar apa ini, musala ke masjid ya. Nah, sepenuhnya musala ini aja kan, karena belum apa itu ya, belum masa habis masa pandemi kalau semalam kan, jadi tidak terlalu banyak. Kalau ini alhamdulillah banyak. Hanya semestinya kalau ada haul-haul ulama, haul-haul aulia, haul-haul orang soleh, itu kita sebenarnya kada perlu diundang. Kita mendengar ada haul si Abdul Qadir Jilani, ada haul siapa-siapa itu ulama wali. Kalau kita tidak ada keuzuran syar'i, jangan kada hadir. Karena kita hadirnya di majelis haul mereka, itu hakikatnya kita mendaftarkan diri sebagai orang yang akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Itu haul itu ibaratnya adalah waktu untuk setur muka, waktu untuk mengenalkan diri untuk mendapatkan syafaat daripada beliau. Tapi dorongan haulnya, datang haulnya karena cinta dengan keulamaannya. Jangan kenapa jadi hadir haul rame, salah niatnya. Kenapa jadi hendak haul karena di situ ada berbagi makanan, salah niatnya. Kenapa jadi hendak hadir haul? Oh, karena maksidin nang dihauli si Abdul Qadir Jilani seorang wali besar, si Arsyad Al-Banjari seorang wali, Abah Grusa Umpul seorang ulama aulia, kemudian ada haul siapa Seseman seorang wali, ada haul ulama-ulama kiai-kiai karena beliau ulama. Dengan orang memuliakan ulama, keulamaannya, kesalehannya, maka itulah yang bernilai, yang berharga untuk yang bernilai dan berharga untuk mendapat keberuntungan kita di negeri akhirat, yaitu dapat syafaat beliau. Kenapa jadi hadir haul kiai wajib? Karena beliau ulama. Dengan sebab sidin ulama, maka kita datang untuk memuliakan, menghormati sidin, karena kita disuruh oleh Rasulullah memuliakan ulama. Hakikatnya memuliakan ulama adalah memuliakan Rasulullah. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, man akramal ulama faqad akramani jar Nabi. Barang siapa memuliakan ulama, hakikatnya memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa memuliakan aku jar Nabi, maka hakikatnya memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, umpama wahumul jannah, tempat yang pantas bagi orang itu di akhirat adalah surga. Nah, jadi artinya orang memuliakan, ya kayak ibarat orang belajar apa itu mantik kayak apa ya. Nah, diambil daripada pemahaman memuliakan ulama menyebabkan masuk surga. Nah, jadi kita memuliakan ulama, ujar Kiai Umam tadi, ujar Sidin, kada terasa, ada majelis kada terasa dapat kebaikannya. Nah, berhubung beliau tadi ngarannya mau usulkan lah bahwa pengajian kita di Gunung Sabung insya Allah malam tadi Haji Adul sudah ada pembicaraan dengan kita
insya Allah kita buka kembali, kita tepatkan, kita paskan dengan haul sahibul majlis, yaitu Haji Rahmat. Insya Allah kurang lebih 2 bulan berarti. Jadi cuma waktunya kita rubah, nang asalnya malam Senin kita rubah ke malam Kamis, karena malam Senin kita di Martapura ya banyak ada tamu lah, Habib-habib ini tahu sedih, jadi kada nyaman meninggalkan lagi. Jadi dirubah ke malam Kamis, insya Allah waktunya biasa habis isya, dan insya Allah kayaknya pas ya habis bulan Maulid lah kita mulai, karena kita masih ada kegiatan-kegiatan lagi, makanya kada bisa kita secepatnya. Jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan dapat hidayah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan majelis itu. Karena kita kegiatan majelis itu adalah termasuk menghadiri majelis itu, termasuk mengikuti caranya sahibul haul. Di majelis itu, di majelis kita di situ di Gunung Sambung, sahibul haul ini sekalipun beliau kiai hafaz dan kiai wajib, sekalipun beliau sudah udzur, tetap berusaha hadir di majelis itu. Ini akhlaknya orang alim. Padahal beliau alim, padahal beliau orang ahli ibadat, orang saleh, tapi tawadhu'nya beliau dan perhatiannya kepada masyarakat mencontohkan. Jadi kita ini berpikir orang tua alim lagi, udzur lagi, semestinya kada bisa karena sudah tua udzur, tapi karena itu kebaikan tetap hadir. Nah ini sebagai contoh, makanya menjadi pencinta nang bagus itu adalah yang mencontoh, bukan pencinta sekadar ucapan tapi dicontoh. Kiai wajib, kiai hafaz, tokoh kita di sini, beliau dengan majelis itu selalu hadir, kecuali memang ada keuduran yang tidak bisa ditinggalkan atau dalam keadaan misalnya sakit. Nah makanya tadi Kiai Umam kembali mengingat untuk majelis, karena memang itu kita pun tujuannya ada majelis kita di sini untuk menyatukan kita sesama Islam dan untuk membintingi daripada paham ahlus sunnah wal jamaah, termasuk daripada misi dan tujuan daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kita kalau di Kalimantan Selatan, Nahdlatul Ulama ini bukan sekadar organisasi, tapi sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Kalau masyarakatnya di Kalimantan Selatan ini mungkin kada tapi mengerti dengan organisasi Nahdlatul Ulama, tapi cara hidup Nahdlatul Ulama, nah amaliyahnya juga misalnya lah, orang datang ke Kalimantan Selatan ini hendak merubah, padahal orangnya kada mengerti agama, kada mengerti Nahdlatul Ulama, lalu ada datang hendak merubah cara Nahdlatul Ulama, walaupun orangnya kada mengerti, ditantangnya. Ada menantang tahlil misalnya, ada nama menantang talqin, walaupun orang daerah kitanya ada mengerti apa hukumnya, apa kayak khasiatnya ada mengerti, daripada saking sudah menjadi kebiasaan cara Nahdlatul Ulamanya. Jadi kalau di Kalimantan Selatan ini kan usah ditanya lagi Nahdlatul Ulama, katakan lihati orangnya memang sudah melambangkan kemurnian ahli sunnah wal jamaah dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama ini Kalimantan Selatan bukan ikut-ikutan, tapi termasuk berperan besar di dalam Nahdlatul Ulama. Kalau kada salah, muktamar pertama pun Nahdlatul Ulama untuk seluruhnya adalah di Banjarmasin. Ya kalau takwa asalnya. Nah, untuk di luar Jawa di Kalimantan Selatan, karena Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan, orang Martapura menyambat Tua Guru Tuha,
itu beliau langsung murid daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau berguru langsung kepada pendiri itu. Karena tuan guru tuha itu memang tuha sih dia. Jadi sempat belajar di situ. Kalau pada salah sempat belajar juga ada hubungan, yaitu dengan Kiai Khalil Bangkalan. Makanya orang Banjar ini mulai dahulu sudah ziarah kepada Kiai Khalil Bangkalan, karena ulama sini hubungannya kuat juga dengan Kiai Khalil Bangkalan dan sempat belajar di sana juga. Nah, jadi masalah Nahdlatul Ulama, alhamdulillah info kita di daerah kita alhamdulillah sudah menjadi tradisi, bukan sekadar organisasi. Nah, oleh karena itu kita jaga jangan sampai cara-cara Ahlus Sunnah ini berubah. Nah, menjaga Ahlus Sunnah ini yaitu dengan menguatkan orangnya dengan pelajaran Ahlus Sunnah. Cara menguatkan orangnya dengan Ahlus Sunnah yaitu mengajarkan ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu Ahlus Sunnah di pesantren-pesantren, di majelis-majelis. Insya Allah kalau daerah, kalau kampung pesantren banyak, majelis taklimnya banyak, maka aliran pahaman-pahaman yang lain kada bisa untuk masuk ke situ. Kenapa? Karena melihat sudah ada. Nah, jadi termasuk pengurus biar ketua tadi, pengurus ketua sidin di kecamatan, pengurus di Kabupaten Banjar, Kiai Wajid termasuk pengurus daripada organisasi Nahdlatul Ulama ini. Nah, jadi kita kembali kepada Sahibul Hawl. Sahibul Hawl ini luar biasa, tawaduknya, kesederhanaan hidupnya, ibadahnya. Kalau kita melihat misalnya di jalan-jalan, kada banyak, kalau kada kenal beliau, kada tahu loh ini orang alim. Sini biasa dengan penampilannya, dengan keadaannya, tapi itulah orang alim. Orang alim, orang yang mengamalkan ilmu pasti ada sifat tawadhu. Hati tawadhu itu rendah hati. Pasti ada sifat kesederhanaan di dalam urusan duniawi. Tapi mereka hebat di dalam urusan ukhrawi, dalam urusan agama. Lihat, walaupun beliau kehidupan sederhana, tapi lihat perjuangan beliau. Pesantrennya Masya Allah. Kemudian lagi alumni-alumninya, tinggal lagi para santri-santri sesudah belajar, sesudah menuntut ilmu, ditambah lagi dengan kebaktian dengan gurunya. Karena jangan sekadar belajar, tapi harus berusaha menyenangkan guru. Karena senangnya guru keberkahan bagi murid. Apalagi di zaman sekarang ini orang banyak kurang perhatian dengan menghargai dan menghormati guru. Kadang-kadang gurunya di penjara, dilapurakan. Kalau sudah belajar, kalau sudah kita belajar lawan guru itu, ujar orang-orang di dalam kitab itu, seorang murid itu harus seperti mayat terhadap tukang mandi. Kalau kita bisa lah melihat orang mati itu dimandi orang, ada lah melawan orang mati itu melawan dimandi bukan orang jadi hantu malamnya. Jadi lihat orang mati dimandi, orang mati tanang dimandi, tukang mandiinya lihat dimandi berdiam, dihiringakan berdiam juga, mengikuti terus. Kayak itulah adabnya murid terhadap dan dijaga. Murid itu kada boleh haram sama sekali sangka jahat dengan guru. Jadi apapun tindakan guru, apapun cara guru, itu wajib sangka baik. Oh, ini guru baik, walaupun misalnya tegas, walaupun keras,
ini ada kebaikannya. Karena guru itu kadada niatan untuk merusak dan menyakiti si murid, namun murid belum paham lagi cara guru untuk memperbaiki si murid ini. Nah, jadi itu penting bagi orang belajar nih, santri-santri. Walaupun belajarnya pintar, walaupun belajarnya rajin, tapi sangka jahat dengan guru itu masih ada, ilmunya kada berkah. Ilmunya kada berkah. Di antara menyebabkan terhalangnya murid itu dari keberkahan ilmu, daripada kada kawa memakainya ilmu, disebabkan karena sangka jahatnya dengan guru tadi. Sangka jahat dengan guru. Apalagi berbuat jahat, tinggal sangkaannya aja dah, tinggal sangka jahat aja, apalagi berbuat jahat, menyambati gurunya yang kada baik, atau berperilaku di hadapan guru yang kada baik, apalagi itu tinggal sangka aja, di hati aja kada bagus lawan guru, apalagi diucapkan, apalagi kan itu sudah menghalang si murid itu sudah terhalang murid itu dari mendapatkan kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah sebab ilmu tadi dan hidayah dari Allah karena jahatnya dengan sang guru tadi. Oleh karena itu kalau sudah jadi santri, kalau sudah jadi pelajar, carilah jalan untuk membahagiakan guru, untuk memuliakan guru, untuk menghargai guru, untuk menyenangkan guru, karena semua itu kembalinya kepada si murid tadi mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Nah, jadi kita ambil contoh Kiai Hafat, perjuangan Kiai Hafaz dan Kiai Wajid. Beliau ini ibarat bahasa orang kita sini kan bapak warangan, apa tuh bisan lah berarti ya, bisan lah sih, bisan. Sama-sama hidupnya berjuang dalam agama, sama-sama perhatian kasih sayangnya luar biasa dengan masyarakat, sehingga beliau memperjuangkan agama untuk kebaikan dan kesenangan dan keberuntungan masyarakat.